Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dan Alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-162. Waqala dan bersabda siapa an-nabiyyu Nabi SAW, istaqimu, berpendirian teguhlah kalian, istiqomahlah kalian semua, wa ni'ma, dan sebaik-baik upaya, sebaik-baik perkara, ini istaqamtum, adalah apabila kalian berpendirian teguh, apabila kalian beristiqomah. Wa khairu a'malikum, dan sebaik-baik perbuatan kalian itu as-sholatu, adalah sholat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa kullu mu'min, wala yuhafidhu, dan tiada seorang pun yang dapat memelihara wudu, wala yuhafidhu, dan tidak seorang pun yang dapat memelihara 'alal wudu'i, terhadap wudu, illa kullu mu'min, kecuali setiap orang beriman. Berpendirian teguhlah kalian semua, beristiqomahlah kalian semua. Bagaimana caranya kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk bisa istiqomah, teguh pendirian, walau dalam keadaan apapun mereka akan tetap mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Sekali beriman, dia akan berpegang teguh mengatakan dia beriman. Sekali dia membela yang hak, maka dia akan berpegang teguh, dia akan istiqomah. Dalam keadaan apapun dia akan mengatakan bahwa yang hak adalah hak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan melalui firman-Nya yang termaktub dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat yang memberikan support kepada kita bahwa kita harus istiqomah dalam keadaan apapun, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan susah, dalam keadaan terkena musibah, tetap istiqomah, pendirian teguh harus ada pada diri orang yang beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan oleh firman dalam surat Fussilat ayat 30 tadi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah, meneguhkan pendiriannya dalam ketaatan, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan jangan pula kalian merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Jadi tidak usah takut, tidak usah sedih, karena semuanya ini adalah justru ketika kemudian kita istiqomah, Allah akan kirim malaikat, dan malaikat akan mengawal kita, dan kita akan diberikan kabar gembira bahwa surgalah tempatnya bagi orang yang istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat baik. Lalu kemudian saudara yang berbahagia, wa khairu a'malikum as-shalah, dan perbuatan sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah salat. Karena salat ini menjadi tolak ukur. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali saat kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dipertanggungjawabkan adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain menjadi baik. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain menjadi rusak. Maka sholat ini menjadi hal terpenting saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika sholatnya benar, insya Allah yang lain jadi benar gitu loh. Dan kemudian akan sulit kita ini menjadi orang yang bisa istiqomah mendirikan sholat, bisa istiqomah wudhu. Apa artinya? Orang yang berwudhu ini adalah karena wudhu tanda daripada syarat-syaratnya sholat, harus berwudhu terlebih dahulu. Maka yang dimaksud di hadis ini adalah akan sulit orang itu bisa istiqomah menaikkan ibadah sholat, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman yang mengatakan selalu bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka dia akan tetap teguh pendiriannya dalam kondisi apapun,
dia tetap akan mempertahankan jati dirinya, dia akan tetap menunaikan ibadah sholat, dia akan tetap berbuat baik. Kenapa? Karena dalam jiwanya tertanam sebuah akidah yang kuat, sebuah keimanan yang kuat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sholat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.